Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Warunisa. Saya dari kelas 4C reguler B. Di sini di video kali ini saya akan mempresentasikan cara menentukan segmen dan target pasar. Nah, yang pertama segmen. Segmen merupakan proses identifikasi yang bertujuan untuk mendapatkan pembeli dalam keseluruhan pasar. Penentuan pasar sasaran merupakan proses pengevaluasian dan pemilihan setiap segmen yang akan dilayani oleh setiap perusahaan. Sedangkan strategi penentuan posisi merupakan kombinasi kegiatan pemasaran yang dilakukan manajemen untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dari setiap pasar sasaran. Strategi ini terdiri dari komponen produk dan jasa pendukung, distribusi, harga, dan promosi. Definisi targeting menurut Keegan dan Green adalah proses pengevaluasian segmentasi dan memfokuskan strategi pemasaran pada suatu negara, provinsi atau sekelompok orang yang memiliki potensi untuk pemberian respon. Sedangkan menurut Kotler dan Armstrong adalah sekelompok pembeli yang memiliki kebutuhan atau karakteristik yang sama yang menjadi tujuan promosi perusahaan. Dari kedua definisi tersebut, targeting merupakan sebuah proses yang sangat penting karena akan menentukan siapa yang akan membeli produk dari perusahaan. Targeting adalah membidik target market yang telah kita pilih dalam analisa segmentasi target dari segmentasi pasar. Dalam hal ini tentu saja serangkaian program pemasaran yang akan dilakukan harus pas dengan karakteristik pasar sasaran yang hendak kita tuju. Yang pertama, mengevaluasi segmen-segmen pasar. Perusahaan dalam mengevaluasi berbagai segmen pasar harus memperhatikan 3 faktor, yaitu yang pertama, ukuran dan pertumbuhan segmen. Pertumbuhan segmen biasanya merupakan karakteristik yang diinginkan karena perusahaan umumnya menghendaki pertumbuhan penjualan dan laba. Yang kedua, daya tarik struktural segmen. Suatu segmen mempunyai karakteristik ukuran dan pertumbuhan yang dikehendaki, tetapi tidak menarik dari sudut pandang perusahaan. Porter mengemukakan 5 kekuatan yang menentukan daya tarik jangka panjang suatu pasar secara keseluruhan. Di antaranya yang pertama, ancaman adanya persaingan yang intensif dalam segmen. Yang kedua, ancaman pendatang baru. Suatu segmen tidak menarik jika ada kemungkinan menarik pesaing baru yang akan membawa masuk kapasitas baru, sumber daya yang cukup besar, dan memburu pangsa pasar. Yang ketiga, ancaman produk substitusi. Suatu segmen tidak menarik jika terdapat substitusi untuk produk, baik secara aktual maupun secara potensial. Yang keempat, ancaman meningkatnya kekuatan tawar-menawar pembeli. Suatu segmen tidak menarik jika pihak pembeli memiliki kekuatan tawar-menawar yang kuat atau semakin meningkat. Yang kelima, ancaman meningkatnya kekuatan tawar-menawar pemasok. Suatu segmen tidak menarik jika pemasok perusahaan mampu menaikkan harga atau mengurangi jumlah dan mutu barang atau jasa yang dipesan. Tujuan selanjutnya, tujuan dari sumber daya perusahaan. Perusahaan juga perlu mempertimbangkan tujuan dan sumber dayanya sendiri dalam kaitan suatu segmen. Yang selanjutnya, menyeleksi segmen pasar. Perusahaan dapat menggunakan salah satu strategi seleksi dan memilih segmen pasar seperti pemasaran serba sama, pemasaran serba aneka, pemasaran serba terpusat, dan lain-lain. Yang pertama, pemasaran serba sama. Yang kedua, pemasaran serba aneka. Yang ketiga, pemasaran terpusat. Yang keempat,
konsentrasi pada segmen tunggal. Yang kelima, spesialis selektif. Yang keenam, spesialisasi pasar. Yang ketujuh atau yang terakhir, peliputan pasar secara penuh. Nah, yang selanjutnya, menentukan pasar sasaran. Cara menentukan pasar sasaran adalah dapat diukur besar dan daya beli setiap segmen harus dapat diukur dengan tingkat tertentu. Dapat dicapai, seberapa jauh segmen dapat dicapai dan dilayani dengan efektif. Yang selanjutnya, besarnya suatu kelompok konsumen akan pantas disebut segmen apabila sekelompok tersebut cukup besar atau cukup menguntungkan. Yang selanjutnya, dapat dilaksanakan. Ini merupakan ukuran seberapa jauh program-program efektif dapat disusun untuk menarik suatu segmen. Nah, dari video tersebut saya sudah mempresentasikan cara menentukan segmen dan target pasar. Dicukupkan sekian. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.